Jadi hari ini ya, Yohan dan gue. Karena gue tahu lu cinta sama dia, setulus dan sebodoh itu. Gue tahu kok. Oh sorry, karena gue pengen mastiin lu baik-baik aja. I care too much. Mia dan gue hari ini Pergi dan lo gak usah ganggu hubungan gue lagi. Yohan apaan sih? Lepasin gue. Mungkin itu masalahnya. Lo gak bisa cium gue lagi, Han. Hai, kamu udah siap? Hai. Kalung ini. Kalung ini peninggalan ibu. Dia mau kamu pakai ini. You look perfect. You look perfect too. Let's show the world how pretty my wife. Gue sayang banget sama lo, Han. Gue lebih sayang lu, ya. Lo sadar gak sih kalau semesta tuh sengaja pertemuin kita? Gue sama Rian, Han. Lu mau permainin perasaan gue? Good night. Kamu gugup. Sedikit. It's okay. Ada aku di sini. Oke. Kalau gue mau ngerasa bersalah, gue bakal ngerasa bersalah sama ini. Izinin gue jadi rumah lu. I love you. Yohan dan Mia berbalik, menatap seorang laki-laki yang berjalan menghampiri mereka berdua. Selamat ya. Makasih Rian. Mia hanya menatap Yohan dan seakan acuh terhadap Rian yang ada di antara mereka. Private party, huh? Why? Ya lu tau lah, meminimalisir pengeluaran. Jawab Yohan dengan sedikit bercanda. Mereka mengobrol banyak, lebih tepatnya Yohan dan Rian, dengan bir di tangan mereka masing-masing. Pesta pernikahan yang luar biasa. Yap, Where is he? nemuin teman kerjanya mungkin. Rian tampak tersenyum menatap Yohan yang sibuk dengan birnya. What? Lu yang menang, ucap Rian dengan menatap Yohan yang tampak sangat bahagia. You got the girl, man. I got the girl. And don't screw up. Kayak yang pernah gue lakuin dulu. I love her bro. More than you. I know. I always know. Party terus berlanjut sampai ke tengah malam. Wedding party yang dilaksanakan sejak pagi hingga tengah malam ini benar-benar menguras tenaga mereka. Mereka melangkah masuk ke kediaman mereka yang bisa disebut rumah. Tempat paling nyaman dan tujuan untuk pulang. Harus kita buka sekarang kado-kadonya. Gak usah, besok-besok aja. Ada sedikit perbedaan tiap kali yang menatap Yohan. Mia terus berusaha mengingat bahwa laki-laki di hadapannya ini adalah suaminya. Bukan lagi seorang teman yang bisa ia ledek seperti dulu. Yohan berjalan menghampiri Mia yang duduk di sofa. Makasih. Mia hanya terdiam, membiarkan Yohan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Makasih lu mau. Yohan terdiam, menatap mulutnya rapat-rapat. Mia tercengang menatap Yohan yang tiba-tiba diam. Makasih kamu mau jadi istri aku. Lanjut Yohan merevisi kalimat sebelumnya. Mia hanya tersenyum melihat tingkah Yohan. Lengannya perlahan mengelus pipi Yohan. Ia menatap dalam bola mata yang akan terus ia lihat di setiap bangun tidur. Makasih juga kamu akhirnya nyatain dan mau nikahin aku. Gua kok grogi ya? Aku maksudnya. Yohan membetulkan katanya. Ia benar-benar belum terbiasa dengan hal ini. Mia lagi-lagi hanya menahan tawa, melihat tingkah Yohan yang salah tingkah. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng ya. Yohan dibuat meleleh dengan senyum manis Mia yang begitu dekat dengan wajahnya. Kamu mandi sana, keringetan tuh. Yohan hanya mengangguk dan menuju kamar mandi yang ada di kamar tidur. Mia berjalan menuju kamar tidur, membuka koper dan merapikan semua pakaian yang belum sempat dirapihkan. Tiba-tiba, Yohan berdiri di hadapan Mia. Tanpa selai benang pun di tubuhnya. Mereka saling tatap. Yohan berdiri di ambang pintu, menatap Mia yang berdiri membeku di hadapannya. Begitupun Mia yang menatap Yohan berdiri tanpa pakaian.
Maaf. Mia menutup matanya dengan tangannya. Namun sepertinya usaha itu tidak berhasil karena rasa penasarannya. Mia refleks memalingkan tubuhnya. Aku gak tau kamu masuk kamar. Aku lupa bawa anduk. Aku mau rapin baju tadi, maaf ya. Mia hanya terkekeh mendengar jawaban Johan yang terdengar grogi. Tingkah Johan membuat Mia tersenyum. Hari semakin larut. Mereka duduk di meja makan bersama. Johan sedikit terkejut melihat sepiring pasta di meja makan. Dia tidak pernah tahu bahwa Mia bisa memasak. Kamu yang buat? Enak nggak? Enak, serius. Kamu jago juga ya? Berarti emang pasta kemasan ini tutorialnya benar. Waktu berlalu begitu cepat. Johan dan Mia mencuci piring bersama seperti kebiasaan mereka dulu. Johan beberapa kali mencuri pandang menatap Mia yang berdiri di sampingnya. Hari pun semakin larut. Mia duduk di kasurnya seraya menelpon seorang teman, bersiap untuk segera tidur. Johan mendekati Mia, menyentuh kepala Mia dan mencium keningnya. Selamat istirahat ya. Ucap Johan lembut dengan ciuman yang mendarat di kening Mia. Iya, kamu juga ya. Setelah momen yang membuat jantung Mia berdegup kencang, Johan berjalan menuju pintu kamar. Kamu kemana? Sofa. Ngapain? Tidur lah. Besok pagi aku harus ke grill. Kali ini Mia dibuat bingung dengan tingkah Johan yang aneh sejak pertama mereka masuk ke rumah ini. Mia segera bangun dari tidurnya, mencoba untuk menahan Johan. Kenapa nggak di sini aja? Kasurnya kan luas, cukup buat berdua. Di situ, sama kamu. Serius. Mia hanya mengangguk dengan alisnya yang menarik ke atas untuk meyakinkan. Johan berjalan perlahan, meletakkan bantal dan perlahan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Mia hanya menatapnya bingung dengan simpul senyum kecil di ujung bibirnya. Pernikahan ternyata tak semudah yang dibayangkan. Permesraan hanya hayalan Mia yang tidak terrealisasikan. Tiap malam ia harus menahan batin karena melihat suaminya tidak ada di sampingnya. Hari pun mulai larut. Mia baru pulang setelah melakukan bisnis untuk God's Herald. Mia melangkah masuk ke dalam rumah, menatap Johan yang sedang duduk di meja makan seorang diri dengan bir di hadapannya. Kamu belum tidur? Nunggu kamu. Gimana hasilnya? Sulit, kayaknya kita nggak bisa dapet kontraknya deh. Duduk sini, temenin aku minum. Aku capek, Han. Aku mau mandi terus langsung tidur. Kalau udah langsung tidur ya, besok kamu kan ada meeting. Mia pun melangkah naik ke tangga, meninggalkan Johan yang duduk seorang diri. Pernikahan berjalan 1 bulan, tapi masalah terus bermunculan. Padahal ini terlalu dini untuk mereka. Saat ini, keuangan, bisnis, negosiasi, dan lain-lain dikontrol oleh Mia. Johan benar-benar tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Ia hanya datang ke grill untuk mengecek Farhan, atau hanya sekedar duduk di meja bar, meminum bir seharian hingga larut malam. Hal ini membuat kekosongan di hari-hari Johan. Ia merasa hampa, tidak ada sesuatu yang menyenangkan setiap harinya. Johan melangkah masuk ke dalam rumah, menatap Mia yang sedang sibuk dengan berkas God's Herald di hadapannya. Hai. Ucap Johan seraya mencium kepala Mia. Kamu bawa alkohol? Johan hanya menghela napas dan menarik wajahnya. Ya, karena aku seharian di depan bar. Aku muak harus cium bau kamu setiap malam. Itulah kenapa aku lebih milih tidur di sofa. Mia melirik tajam ke arah Johan, mencoba mencerna apa yang Johan maksudkan. Aku cuma berusaha buat selesaiin kerjaan aku, Johan. Aku kerja buat bangun karir baru aku. Aku minum buat bangun pikiran, buat isi hari-hari aku yang kosong. Kamu yang minta aku handle semua keuangan grill. Ya karena kamu wanita karir. Dan aku sadar kamu gak akan bisa cuma diem di rumah tanpa kerjaan. Kamu bener, Johan. Aku lepas tangan sekarang. Lalu apa? Aku gak peduli, Johan. Apapun yang mau kamu lakuin, kamu gak bisa ngelakuin semua yang kamu mau lagi. Karena kamu. Mia terdiam, tidak percaya dengan apa yang Johan katakan. Aku gak bisa ngelakuin semua kerjaan aku lagi. Karena kamu. Kamu bilang apa? Kita buat kesalahan. Iya, kamu bener. Pernikahan kita kesalahan. Johan membanting gelas bir di hadapan Mia. Wajahnya penuh emosi dengan apa yang Mia ucapkan. Kamu nyesel nerima aku? Aku gak pernah ya bilang kayak gitu. Bullshit. Setelah pertengkaran besar ini, Johan melangkah pergi keluar rumah, meninggalkan Mia yang meneteskan air mata. Ia menatap pecahan gelas yang berhamburan di atas lantai. Air matanya tak mampu lagi ia tahan, meyakini bahwa ia telah menghancurkan hati suaminya. Mia melangkah keluar,
menatap Yohan yang duduk di depan rumah seorang diri. Yohan, kamu ngapain di luar malam-malam? Ngeliatin bintang, langit, dan ngedengerin semesta yang lagi ngetawain aku. Yohan, Ucap Mia seraya melangkah mendekat. Yohan, Kita gak akan pernah berhasil, Mia. Kita bakal terus kayak gini. aku tahu. Tapi sekasar apapun kamu, aku selalu nemuin alasan dan ribuan cara buat selalu bisa di samping kamu. And then what? Aku terus-terusan kasar dan buat kamu nangis. Can't wait. Dengar ya, aku tahu kita sama-sama ada di posisi yang aneh sekarang. Hey, lihat aku. The universe doesn't control anything. Yohan hanya mampu menatap wajah Mia yang begitu manis. Aku tuh gak bisa lalu nini tanpa kamu. Begitupun sebaliknya. Kita masih adaptasi. 'Cause here